how we live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk belajar bersama, walaupun dengan keterbatasan dilakukan secara daring. Untuk kelas 7, hari ini kita akan mempelajari bab 3, subbab B, melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi kalian sudah pernah pelajari waktu SD. Kegiatan ekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi produksi. Apa itu kegiatan ekonomi produksi? Kalau waktu SD kalian tahunya kegiatan ekonomi produksi itu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang tambah lagi, selain menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi itu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang itu apa? Nilai guna suatu barang itu kegunaan suatu barang atau jasa. Bisa kalian lihat halaman 15. Nilai guna barang atau jasa itu ada 5. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility. Suatu benda, suatu barang atau jasa akan lebih berguna ketika diubah menjadi bentuk yang lain. Contoh, kayu ketika dia masih gelondongan bermanfaat, tapi ketika sudah diubah menjadi kursi, meja, lemari, maka manfaatnya akan bertambah. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility akan lebih berguna ketika dipindah tempatkan atau tempatnya dipindah. Contohnya, pasir itu berguna, tetapi ketika sudah dipindahkan ke toko akan lebih berguna karena nanti akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Suatu barang atau jasa akan lebih berguna pada waktu yang tepat. Contoh, payung, jas hujan itu berguna, tapi lebih berguna lagi ketika digunakan waktu musim hujan atau turun hujan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility akan lebih berguna ketika benda itu dimiliki oleh seseorang. Contohnya, sepatu, tas, sandal itu berguna ketika di toko, tapi akan lebih berguna lagi ketika sudah dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir, nilai guna service atau service utility akan lebih berguna ketika dia dapat memberikan layanan. Contohnya, siaran televisi. Nah, selanjutnya di LKS kalian kita membahas tentang faktor-faktor produksi. Namanya kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang, berarti harus ada faktornya yang mendukung kegiatan tersebut. Faktornya apa saja? Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang terakhir, faktor produksi kewirausahaan. Kita bahas satu-satu. Faktor produksi alam, segala sesuatu yang berkaitan dengan alam kita sebut sebagai faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam itu dibagi atau dibedakan menjadi 2, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbarui berarti dapat digunakan secara terus-menerus dan ketika habis bisa dibuat lagi atau diadakan kembali. Contohnya seperti tanah, air, udara. Barang-barang tersebut tidak akan pernah habis atau jumlahnya tidak terbatas. Yang faktor produksi alam tidak dapat diperbarui berarti faktor produksi itu jumlahnya terbatas. Ketika habis tidak dapat diperbarui lagi atau dapat diperbarui dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti minyak bumi dan barang tambang. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja.
Tenaga kerja itu segala hal yang berkaitan dengan tenaga dan pikiran guna melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan barang, kita sebut sebagai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu ada 3 jenisnya, ada macamnya. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik berarti tenaga kerja itu melalui jenjang pendidikan. Contohnya seperti guru, dokter, insinyur. Dia harus melakukan pendidikan terlebih dahulu. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang telah melakukan latihan kerja. Contohnya seperti sopir, montir, tukang kayu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan latihan sehingga terlatih untuk menekuni pekerjaan tertentu. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berarti tenaga kerja itu tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya apa? Tenaga kerja tersebut contohnya seperti kuli, pemulung, pembantu rumah tangga. Tenaga kerja tersebut tidak melalui pendidikan maupun tidak melakukan latihan. Selanjutnya, faktor produksi modal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan uang yang disetorkan untuk kegiatan produksi kita sebut sebagai modal. Jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama, menurut wujudnya atau sifatnya ada 2, barang tetap dan barang lancar. Barang tetap berarti modal tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 1 kali proses produksi, artinya dapat digunakan berulang kali dalam proses produksi. Contohnya seperti mesin, gedung, kendaraan. Alat-alat tersebut bisa digunakan lebih dari 1 kali proses produksi. Yang kedua, modal lancar. Modal lancar itu modal yang hanya dapat digunakan dalam jangka waktu pendek atau dapat digunakan dalam 1 kali proses produksi. Contohnya bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, perlengkapan, bahan habis pakai. Jadi sekali dipakai barang atau bahan itu langsung habis. Yang kedua, modal menurut wujudnya. Ada modal uang dan modal barang. Kalau modal uang berarti modal itu berupa uang dan alat-alat pembayaran, contohnya seperti uang tunai, cek, piutang pihak lain, itu termasuk di dalam modal uang. Sedangkan modal barang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan barang. Contohnya itu tanah, mesin, gedung, peralatan, perlengkapan, itu modal wujudnya barang. Yang terakhir, modal menurut asalnya itu ada 2, modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau modal sendiri itu berarti modal pemilik perusahaan yang disetor langsung ke perusahaan. Kalau modal pinjaman itu modal yang berasal dari pihak lain, contohnya seperti bank maupun teman. Yang terakhir, yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu kemampuan untuk mengkombinasikan, menyatukan 3 faktor produksi yang lain, yaitu alam, tenaga kerja, dan modal, sehingga dapat digunakan untuk proses produksi. Kadang ada yang tidak bisa membedakan antara kewirausahaan dengan tenaga kerja, padahal itu jelas berbeda. Kalau tenaga kerja, dia itu pikiran dan tenaganya saja, tapi kalau kewirausahaan itu lebih ke teknik kreatif untuk menciptakan suatu barang. Dia punya kelebihan, itu namanya faktor produksi kewirausahaan. Selanjutnya, hasil produksi. Hasil produksi itu ada beberapa macam. Saya jelaskan sekilas-sekilas saja. Untuk yang pertama, hasil produksi berdasarkan jenis produksinya. Ada hasil produksi ekstraktif, itu berasal dari pemungutan benda-benda yang ada di alam. Contohnya seperti pasir, jadi diambil di alam, itu namanya ekstraktif. Yang kedua, agraris. Kalau agraris itu hasil produksi dari pengolahan tanah.
contohnya perkebunan, pertanian, itu masuk di dalam agraris. Yang ketiga, industri, berarti hasil produksi itu dari pengolahan barang mentah atau bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contohnya seperti industri kain, industri benang, itu termasuk dalam industri. Yang keempat, hasil produksi perdagangan, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Jadi hanya menyalurkan saja, barangnya sudah ada, tinggal disalurkan. Itu namanya hasil produksi perdagangan. Kalau hasil produksi jasa itu berkaitan dengan menjual jasa, seperti jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa asuransi, itu hasil produksi jasa. Yang kedua, berdasarkan kegunaannya bisa dibedakan menjadi 3, barang jadi, barang setengah jadi, dan barang modal. Intinya kalau barang jadi itu bisa langsung dikonsumsi. Kalau setengah jadi, dia masih bisa melanjutkan proses produksi selanjutnya, bisa juga langsung digunakan. Kalau barang modal itu barang yang digunakan untuk proses produksi, artinya barang modal itu barang yang masih mentah. Yang ketiga, berdasarkan hasil yang ingin dicapai, ada produksi teknis, produksi ekonomis, dan produksi non ekonomis. Perbedaannya, kalau teknis dia itu melakukan proses produksi tanpa memperhitungkan laba atau ruginya. Kalau produksi ekonomis, kegiatan produksi itu dengan mempertimbangkan laba atau rugi dan berharap untuk mendapatkan laba. Tapi kalau non ekonomis, kegiatan produksi itu malah mengarah pada kerugian. Artinya antara pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan itu lebih besar pengeluarannya. Yang terakhir, berdasarkan tingkat produksinya, ada tingkat produksi primer, sekunder, dan tersier. Perbedaannya, kalau primer itu berarti langsung berhubungan dengan alam. Proses pertama, pemungutan dari alam, pengolahan alam, itu namanya tingkat produksi primer. Tapi kalau tingkat produksi sekunder itu berhubungan dengan pengolahan hasil-hasil alam. Kalau tersier itu berhubungan dengan kegiatan konsumsi dan kegiatan produksinya. Contohnya seperti perdagangan, asuransi, dan transportasi. Nah, namanya kita menghasilkan barang berarti harus ada tujuannya. Tujuannya apa kita memproduksi suatu barang? Tujuannya ada 2. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua jelas untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di dalam kegiatan produksi, kita kenal biaya-biaya produksi. Nah, biaya produksi itu apa saja? Yang jelas, biaya produksi itu ada 3. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Perbedaannya apa? Kalau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh volume produksi. Artinya mau produksi itu sedikit, mau produksi itu banyak, biaya tetap itu jumlahnya akan tetap atau sama. Contoh, biaya sewa, biaya asuransi, itu jumlahnya tetap. Kalau yang kedua, biaya variabel, biaya yang terpengaruh jumlah atau volume barang yang diproduksi. Artinya apa? Kalau produksinya tinggi, biayanya juga tinggi. Tapi kalau produksinya rendah, biayanya rendah. Itu namanya biaya variabel. Contohnya, kalau kita membuat mie ayam dalam jumlah yang banyak, tepung yang kita gunakan ya semakin banyak. Tapi kalau kita membuat mie ayam sedikit, maka tepung yang kita gunakan juga sedikit. Nah, itu contohnya biaya bahan baku. Ada juga biaya bahan penolong atau biaya bahan tambahan. Ada juga biaya kendaraan atau biaya bahan bakar, itu termasuk dalam biaya variabel. Yang terakhir, biaya total. Biaya total itu jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Itu namanya biaya total.
Terakhir, pembahasan yang terakhir itu tentang peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi. Nah, mengapa kita harus melakukan peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi? Itu karena semakin tahun jumlah penduduk itu semakin banyak. Itu jelas. Yang kedua, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, semakin tingginya tingkat konsumsi manusia. Jadi orang itu semakin beraneka macam keinginannya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, sebagai seorang produsen, kita harus meningkatkan jumlah dan mutu dari hasil produksi kita. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan intensifikasi tanpa menambah faktor produksi. Terus dengan apa caranya? Dengan memperbaiki faktor produksi yang sudah kita miliki. Contoh, alam yang kita punya dikembangkan lagi. Tenaga kerja yang sudah dimiliki dididik lagi. Itu namanya intensifikasi. Yang kedua, ekstensifikasi dilakukan dengan cara menambah faktor produksi. Artinya kita bisa membeli lagi tanah, menambah tenaga kerja, menambah modal. Itu namanya ekstensifikasi. Yang ketiga, diversifikasi, menganeka-ragamkan hasil produksi. Artinya menginovasi produk yang sudah kita miliki. Produknya ditambahi, dibuat hal yang lebih menarik lagi. Itu namanya diversifikasi. Mekanisasi itu mengubah tenaga kerja manusia menjadi mesin. Artinya di dalam melakukan faktor produksi kita menggunakan bantuan mesin dan mengurangi tenaga kerja manusia. Itu namanya mekanisasi. Yang terakhir, rasionalisasi. Rasionalisasi itu untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya dilakukan seminar atau penambahan ilmu pengetahuan dengan sosialisasi dan lain-lain. Itu namanya rasionalisasi. Dilakukan guna tenaga kerjanya semakin berkembang. Nah, sekian yang saya jelaskan hari ini. Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan ditulis masing-masing 3 dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan produksi. Saya lanjutkan kegiatan distribusi dan konsumsi pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.